sungguh baik Tuhan Yesus. Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Semoga sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kehidupan kita memberikan buah yang nyata dan kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan pekerjaan kita. Biarlah kasih Kristus senantiasa yang memberkati kita. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, persiapan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai ayat 30. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Inilah keturunan Sem setelah Sem berumur 100 tahun. Ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksad dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Selah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah masih hidup 403 tahun, setelah ia memperanakan Eber dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran.
Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kedaulatan Allah yang tetap. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, di sini dalam renungan kita hari ini menguraikan silsilah dari Sem hingga Terah, ayah Abram, yang menunjukkan garis keturunan Mesias di tengah dunia yang mulai melupakan Tuhan pasca menara Babel. Ya, silsilah ini menunjukkan bagaimana kedaulatan Allah yang tetap memelihara rencana keselamatannya. Bahkan ketika Sarai istri Abram dicatat mandul, ayat 30 tadi kita baca, menegaskan bahwa harapan hidup bukan pada manusia, melainkan pada janji Allah. Dan karena dari keturunan mereka lah akan tercipta bangsa pilihan Allah. Tetapi dicatat tadi ayat 30 bahwa Sarai mandul, tetapi itu adalah rencana manusia, bahwa itu adalah rencana manusia, tetapi rencana keselamatan daripada Tuhan berbeda. Sedang jemaat Tuhan, mereka akan memiliki keturunan, ya. Dan kita di sini bisa belajar bagaimana kesetiaan Allah dalam garis keturunan. Silsilah ini bukan sekedar daftar nama, sedang jemaat Tuhan, melainkan bukti bagaimana Allah menjaga garis keturunan yang akan melahirkan Abram dan akhirnya Yesus di tengah dunia yang kacau dan berdosa ini. Dari garis keturunan itu, ya, itu artinya Allah menjaga garis keturunan supaya tidak terputus. Dan juga di sini kita belajar bagaimana kedaulatan di balik keterbatasan. Artinya di sana kemandulan Sarai, ayat 30 tadi kita yang sudah baca, secara khusus menyebutkan Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ini menyoroti bahwa di saat manusia menemui jalan buntu atau kemandulan, Allah sedang mempersiapkan mujizatnya. Amin. Keterbatasan manusia adalah tempat Allah berkarya. Di situ Tuhan akan menunjukkan bagaimana karyanya yang luar biasa, yang orang seperti kita tidak begitu memahaminya rencana itu, tapi Tuhan mempersiapkannya sedemikian rupa supaya rencananya jadi untuk kita. Amin. Seperti Tuhan Yesus, Sarai mandul. Kalau kita berpikir secara manusia, tidak akan masa dari sana bangsa pilihan Tuhan, tidak akan mungkin. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Amin. Ya. Dan juga kita harus fokus pada ketaatan, bukan pada keturunan. Silsilah ini mengarahkan kita untuk melihat ke depan kepada Abram yang nantinya dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya Ur Kasdim. Ini mengajarkan bahwa ketaatan lebih berharga daripada sekedar kebanggaan akan silsilah. Ya, Abram taat dia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, dia turuti. Tuhan Allah mengatakan, Abram, kamu keluar dari tanah kelahiranmu, tanah Ur Kasdim. Ya, keluar dia. Ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan untuk Abram, kuasa Tuhan untuk kita, dan segala kedaulatan Allah yang tetap dalam kehidupan kita akan kita terima. Ya, kedaulatan Allah yang tetap sampai kapanpun, dan ini harus kita pegang sedang jemaat Tuhan. Dan apa aplikasinya untuk kehidupan kita?
Kemandulan Sarai mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada kemampuan diri sendiri. Saat kita merasa tidak mampu seperti Sarai, sudah mentok tidak lagi harapan dalam pekerjaan, dalam pelayanan atau hidup, percayalah sidang jemaat Tuhan bahwa Tuhan mampu membuka jalan dan menggunakan kita untuk rencananya yang mulia. Amin. Tetaplah setia dalam panggilan, karena Allah berdaulat di atas setiap keterbatasan hidup kita sedang jemaat Tuhan. Ya, ingat ya, Allah berdaulat di atas segala keterbatasan hidup kita. Tuhan tahu kemampuan kita, tetapi Allah berdaulat di setiap kekurangan kita, di setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan kita berkecil hati. Oh, kenapa dia bisa? Oh, saya tidak mampu seperti bukan. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa merendahkan diri. Tetapi ingat ada Tuhan yang menopang kita, yang memampukan kita. Dan Allah berdaulat di atas setiap keterbatasan kita. Amin. Saya kena percaya dalam kehidupan kita ini kita akan mampu melewati segala tantangan hidup seperti Sarai. Ya, dia melewatinya dan dia mendapat jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, begitu juga dengan kita. Kita percaya kehidupan kita ini akan mendapat jawaban yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar bagaimana kedaulatan Allah tetap untuk selama-lamanya. Seperti Sarai yang tercatat mandul, tetapi Tuhan berdaulat atas kehidupan dia. Dari dia akan lahir bangsa pilihan Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan dalam keterbatasan kami, Tuhan berdaulat atas keterbatasan kami dan memampukan kami untuk bangkit dari keterbatasan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Pegang namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.